Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, definisi gawat darurat. Gawat darurat didefinisikan sebagai keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Instalasi gawat darurat atau IGD wajib disediakan oleh rumah sakit sebagai fasilitas rujukan tertinggi dan harus beroperasi selama 24 jam. Kriteria kegawat daruratan meliputi kondisi yang mengancam nyawa, adanya gangguan pada jalan napas atau sirkulasi, penurunan kesadaran, dan memerlukan tindakan segera. Selanjutnya, kita masuk ke materi indikator kunci gawat darurat. Yang pertama, rata pasien gawat darurat per hari. 2. Rasio kasus bedah di unit gawat darurat. 3. Rasio kasus non-bedah di unit gawat darurat. 4. Rasio kasus kebidanan di unit gawat darurat. 5. Rasio kasus anak di unit gawat darurat. 6. Rasio kasus gawat darurat yang dirujuk. Selanjutnya, rumus indikator gawat darurat. Yang pertama ada rata per hari. Rumusnya, jumlah pasien gawat darurat per hari dibagi jumlah hari. Yang kedua ada rasio kasus bedah. Rumusnya, jumlah pasien gawat darurat kasus bedah dibagi jumlah pasien gawat darurat. Yang ketiga ada rasio non-bedah. Rumusnya, jumlah pasien gawat darurat kasus non-bedah dibagi jumlah pasien gawat darurat. Yang keempat ada rasio kebidanan. Rumusnya, jumlah pasien gawat darurat kasus kebidanan dibagi jumlah pasien gawat darurat. Yang kelima ada rasio anak. Rumusnya, jumlah pasien gawat darurat kasus anak dibagi jumlah pasien gawat darurat. Yang keenam ada rasio yang dirujuk. Rumusnya, jumlah pasien gawat darurat yang dirujuk dibagi jumlah pasien gawat darurat. Selanjutnya kita masuk ke hasil perhitungan kasus indikator gawat darurat pada tahun 2020 sampai 2022. Yang pertama, rata per hari, yang dimana rumusnya jumlah pasien gawat darurat dibagi jumlah hari dalam periode tertentu. Yang pertama, tahun 2020. Jumlah pasien gawat darurat pada tahun 2020 sebanyak 14.643. Dibagi jumlah harinya 366 sama dengan 40,00 dibulatkan menjadi 40 satuannya pasien per hari. Jadi rata per hari pada tahun 2020 sebanyak 40 pasien per hari. Yang kedua, tahun 2021, jumlah pasien gawat darurat tahun 2021 sebanyak 9.199 dibagi jumlah harinya 365 sama dengan 25,20. Kita bulatkan hasilnya 25 satuannya pasien per hari. Jadi rata per hari pada tahun 2021 sebanyak 25 pasien per hari. Yang ketiga, tahun 2022. Jumlah pasien gawat darurat pada tahun 2022 sebanyak 14.037 dibagi jumlah harinya 365 sama dengan 38,45. Kita bulatkan hasilnya 38 satuannya pasien per hari. Hasilnya rata per hari pada tahun 2022 sebanyak 38 pasien per hari. Untuk yang selanjutnya yaitu rasio kasus bedah dengan rumus jumlah pasien gawat darurat kasus bedah dibagi dengan total jumlah pasien gawat darurat. Di tahun 2020, total pasien gawat darurat kasus bedah yaitu 3.045 dibagi dengan total jumlah pasien gawat darurat di tahun 2020 yaitu 14.643 sama dengan 0,21 sama dengan 21 per 100, jadi hasilnya yaitu 21/100. Untuk di tahun 2021, jumlah pasien gawat darurat kasus bedah yaitu 1.591 dibagi dengan total jumlah pasien gawat darurat yaitu 9.199 dihasilkan 0,17 sama dengan 17 per 100, jadi 17/100. Untuk yang tahun 2022, dengan jumlah pasien gawat darurat kasus bedah 2.890 dibagi dengan
14.037 sama dengan 0,21 sama dengan 21/100. Jadi hasilnya 21/100. Rasio kasus non-bedah dengan rumus jumlah pasien gawat darurat kasus non-bedah dibagi dengan total jumlah pasien gawat darurat. Di tahun 2021, jumlah pasien gawat darurat kasus non-bedah yaitu 9.864 dibagi dengan total jumlah pasien gawat darurat sebanyak 14.643 dihasilkan 0,67 sama dengan 67/100. Jadi hasilnya 67/100. Untuk di tahun 2021, jumlah pasien gawat darurat kasus non-bedah yaitu sebanyak 6.399 dibagi dengan total jumlah pasien gawat darurat sebanyak 9.199 dihasilkan 0,70 sama dengan 70/100. Jadi hasilnya 70/100. Untuk di tahun 2022, jumlah pasien gawat darurat kasus non-bedah yaitu 8.964 dibagi dengan total jumlah pasien gawat darurat 14.037 dihasilkan 0,64 sama dengan 64/100. Jadi hasilnya 64/100. Yang selanjutnya yaitu perhitungan rasio kasus kebidanan. Rumusnya, jumlah pasien gawat darurat kasus kebidanan dibagi total jumlah pasien gawat darurat. Untuk tahun 2020, diperoleh data yaitu 645 dibagi 14.643, hasilnya 0,04, jadi 4/100. Untuk tahun 2021 diperoleh data 650 dibagi 9.199, hasilnya 0,07, jadi 7/100. Untuk tahun 2020 diperoleh data 516 dibagi 14.037, hasilnya 0,04, jadi 4/100. Baik, yang selanjutnya yaitu ada rasio kasus anak. Rumusnya, jumlah pasien gawat darurat kasus anak dibagi total jumlah pasien gawat darurat. Untuk tahun 2020 diperoleh data 1089 dibagi 14.643, hasilnya 0,07, jadi 7/100. Untuk tahun 2021 diperoleh data 559 dibagi 9.199, hasilnya 0,06, jadi 6/100. Dan untuk tahun 2022 diperoleh data 1.667 dibagi 14.037, hasilnya 0,12, jadi 12/100. Selanjutnya adalah perhitungan rasio kasus yang dirujuk. Itu rumusnya adalah pasien gawat darurat yang dirujuk dibagi total jumlah pasien GD. Untuk tahun 2020 itu 76 dibagi 14.643, hasilnya adalah 0,01, jadi adalah 1/100. Untuk tahun 2021 itu adalah 42 dibagi 9.199 sama dengan 0,0. Nah itu hasilnya jadinya 0/100. Untuk tahun 2022 itu 89 dibagi 14.037 sama dengan 0,01, jadinya adalah 1/100. Nah selanjutnya adalah hasil analisis rata-rata pasien. Yang pertama, rata-rata kunjungan IGD pada tahun 2020 itu adalah 40 pasien per hari. Dan pada tahun 2021 terjadi penurunan. Dan di mana itu hasilnya adalah 25 pasien per hari. Lalu pada tahun 2022 terjadi peningkatan, yaitu berjumlah 38 pasien per hari. Untuk peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat, dan sedangkan penurunan dapat dipengaruhi pembatasan layanan. Nah, selanjutnya adalah hasil analisis kasus bedah. Rasio kasus bedah di IGD menunjukkan pada tahun 2020 senilai 0,21 dan pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 0,17 dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 0,21.
Sesuai metode perhitungan Rustianto tahun 2010, peningkatan rasio dapat menggambarkan bertambahnya kasus trauma atau kondisi yang memerlukan tindakan operasi, sehingga rumah sakit harus memastikan kesiapan tenaga bedah, ruang operasi, dan peralatan emergensi. Analisis kasus non-bedah. Rasio kasus non-bedah di IGD tercatat 0,67 pada tahun 2020, meningkat menjadi 0,70 pada tahun 2021, lalu turun menjadi 0,64 pada tahun 2022. Sesuai metode perhitungan Rustianto tahun 2010, nilai ini mencerminkan dominasi kasus medis non-operatif, sehingga IGD perlu memastikan ketersediaan dokter umum, spesialis penyakit dalam, serta peralatan diagnostik yang memadai. Yang selanjutnya ada analisis kasus kebidanan. Rasionya menunjukkan fluktuasi dari 0,67 pada tahun 2020 naik ke 0,70 pada tahun 2021, lalu turun ke 0,64 pada tahun 2022. Angka tersebut menggambarkan dominasi kasus medis non-operatif, sehingga IGD perlu menyiapkan tenaga medis dan peralatan diagnostik yang memadai. Berikutnya yaitu analisis kasus anak. Rasio kasus anak di IGD tercatat 0,07 pada 2020, turun menjadi 0,06 pada 2021, lalu naik ke 0,12 pada 2022. Angka ini mencerminkan variasi kebutuhan pelayanan pediatrik, sehingga meningkatkan kasus memerlukan kesiapan fasilitas IGD anak dan tenaga dokter spesialis anak. Selanjutnya, hasil analisis kasus yang dirujuk. Rasio rujukan gawat darurat tercatat 0,01 pada tahun 2020, turun menjadi 0,00 pada tahun 2021. Lalu kembali naik 0,01 pada tahun 2022. Nilai yang sangat rendah ini menandakan rumah sakit mampu menangani sebagian besar kasus gawat darurat. Sementara angka rujukan yang lebih tinggi biasanya menunjukkan keterbatasan fasilitas, tenaga, atau kemampuan pelayanan. Selanjutnya yaitu kesimpulan kunjungan pasien gawat darurat tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan pola yang fluktuatif, yang dimana tidak stabil, kadang dia naik, kadang dia turun, dan kadang dia seimbang dan dinamis. Kasus non-bedah menjadi yang paling dominan atau yang lebih unggul daripada kasus lainnya. Sementara kasus bedah stabil di kisaran 0,17 sampai 0,21. Kasus kebidanan dan anak relatif kecil, namun perlu perhatian khusus. Terutama kasus anak yang meningkat pada tahun 2022. Angka rujukan sangat rendah, kisaran 0 sampai 0,01, menunjukkan kemampuan gawat darurat menangani sebagian besar kasus secara mandiri tanpa merujuk ke rumah sakit lainnya. Jadi, secara keseluruhan, kualitas pelayanan gawat darurat dinilai cukup baik dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama yaitu menjaga kecukupan data kualitas SDM sesuai potensi lonjakan pasien. Yang kedua, menjamin kesiapan fasilitas dan alat emergensi. Yang ketiga, memperkuat pelayanan anak. Yang keempat, memperbaiki koordinasi sistem rujukan. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap indikator pelayanan instalasi gawat darurat. Cukup sekian hasil analisis dan pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.